amigos. My name is Claudia Cristina Gloria Palente. I'm leader of Los Polos Hermanos Group. This is my employee. Yeah. This is our application video. Enjoy watching. Kalian pernah kan ke bank terus harus antri panjang? Kapan dipanggilnya? Kapan ya dipanggil? Bingung dapat nomor berapa? Ibu nomor antrian berapa nih? Tidak tahu juga bu. Ada petugasnya salah mengambil nomor. Selanjutnya nomor A0010. Salah deh. A004. Udah mau tulis itu. Nah, dari masalah itulah aplikasi antrian Bank Sulselbar ini dibuat. Ini simpel, biar antrian semua di bank menjadi lebih rapi, lebih jelas, dan adil untuk semua nasabah. Nah guys, cara pakainya itu gampang banget. Pertama-tama kita masukkan nama kita dahulu, terus pilih antara customer service atau teller. Setelah kita memilih, kita langsung dapat nomor antriannya. Jika kita memilih customer service, kita dapat nomor seri A. Kalau kita memilih teller, kita dapat nomor seri B. Nah, kita juga dapat melihat kapan estimasi kita akan dipanggil. Nah, di aplikasi ini ada yang namanya queue atau antrian. Cara kerjanya sama seperti di dunia nyata, siapa yang datang duluan dia yang dilayani. Jadi semua nasabah yang mengambil nomor antrian akan masuk ke dalam queue. Jadi nanti teller tinggal menekan panggil selanjutnya untuk memanggil nasabah yang paling depan ke loket yang tersedia seperti CS1, 2 ataupun teller dari 1 sampai 4. Jadi misalnya petugas tidak sengaja salah klik atau memanggil nomor yang salah, jangan panik, tinggal klik undo, maka nasabah ini bisa maju ke depan antrian. Fitur ini ada karena kita menggunakan struktur data stack, di mana cara kerjanya itu tumpukan yang terakhir masih yang pertama bisa diambil kembali. Bismillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem yang telah kelompok kami buat, yakni sistem simulasi antrian di Bank Sulselbar. Yang pertama di sini ada konfigurasi warna. Yang kita gunakan itu adalah warna dari logo Bank Sulselbar itu sendiri. Terus inti logikanya ada di kelas data manager. Di sini terdapat dua struktur penting, yakni queue dan stack. Queue dipakai untuk menyimpan nasabah yang sedang menunggu, yaitu QCS untuk customer service dan queue teller untuk teller. Saat nasabah mengambil nomor, data masuk ke queue dengan metode append. Ketika petugas memanggil nomor, queue data keluar dari queue menggunakan dengan pop. Lalu di sini juga terdapat stack bernama history yang menyimpan riwayat nomor yang sudah dipanggil. Setiap kali nomor dipanggil, data masuk ke stack dengan menggunakan metode append juga. Jika dilakukan undo, data terakhir diambil kembali dengan pop dan dikembalikan ke queue. Selanjutnya, ketika kode di run akan muncul atau menghasilkan output seperti ini. Di sini terdapat antrian aktif, sudah dilayani, dan menunggu. Terdapat juga tombol ambil nomor, layanan, dan panggilan. Layanan panggilan ini dikhususkan untuk petugas saja dan ambil nomor untuk nasabah. Di sini kita bisa mengambil nomor, memasukkan nama nasabah, misalnya untuk pilih layanan kita dapat memilih customer service ataupun teller. Di sini nomor antrian langsung keluar. Kita kembali, petugas memilih tombol ini untuk memanggil nasabah. Selanjutnya kita bisa memencet ini, menekan tombol ini.
dan otomatis memanggil antrian tersebut. Baik, sekian dari penjelasan kode sistem kami. Hola amigo. Jadi kembali lagi bersama saya. Di sini itu ada dashboard dari aplikasi kami yaitu Bank Suksebar Sistem Antrian. Ini adalah dashboardnya ya, tampilannya nanti aplikasi dari kami. Nah, kita contohkan saja ya. Ambil nomor, tulis nama, Odi. Nah, sini kita bisa pilih layanannya. Ada customer service sama teller. Kita pilih customer service. Ambil nomor. Nah, sudah ada nomornya. A006 atas nama Odi, layanan customer service. Ditutup. Sampai situ saja untuk nasabahnya. Nah, di sini bagian sini itu khusus diakses oleh petugas. Nanti petugasnya panggil nasabahnya. Nomor antrian A005 atas nama Fikri. Silakan menuju ke loket customer service. Nah, itu kalau customer service. Kalau teller seperti ini. Nomor antrian B003 atas nama Odi. Silakan menuju ke loket teller. Kalau sudah selesai semua, petugas bisa mengklik undo, artinya sudah selesai. Oke, terima kasih. Annyeonghaseyo. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even your year. Dalam dunia komputer, khususnya di struktur data, kita sering berhadapan dengan cara menyimpan dan mengatur data. Nah, untuk bisa diakses, dicari, dan diolah. Ada beberapa jenis pohon yang dipelajari di tingkat SMA sampai perguruan tinggi. Yang pertama itu binary search tree, AVL tree, binary heap, dan traversals. Salah satu bentuk struktur data yang penting adalah pohon. Pohon digunakan untuk mempresentasikan hierarki, seperti silsilah keluarga, folder dalam komputer, ataupun sistem pengambilan keputusan. Memahami ketiga struktur data ini sangat penting karena menjadi dasar algoritma pencarian, pengurusan, dan pengambilan data. Dengan mempelajari operasi dasar seperti insert, search, delete, dan traversal, serta pengaturan keseimbangan pohon. Kita dapat melihat cara komputer mengelola data secara efisien dan cepat. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa operasi dari binary search tree. Yang pertama itu insertion atau memasukkan data yang ingin dimasukkan itu 45, 23, 70, 10 dan lain sebagainya. Terus data yang pertama itu menjadi root. Terus kita ingin memasukkan angka 23. 23 itu lebih kecil dibanding 45, maka masuk ke subtree kiri 45. Selanjutnya kita ingin memasukkan angka 70 lebih besar dari 45, maka masuk ke nilai kanan dari 45. Terus insert 10 lebih kecil dari 45 dan lebih kecil lagi dari 23, maka dimasukkan ke subtree kiri dari 23. Selanjutnya 35, kita ingin memasukkan 35 lebih kecil dari 45 dan lebih besar dari 23, maka masuk ke subtree kanan dari 23, dan begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan searching atau mencari. Kita ingin mencari nilai 40 dari database binary search tree ini. Nah, pertama-tama kita mulai dari root. Kan di sini rootnya 50
40 itu lebih kecil dari 50, maka pastinya 40 ini berada di subtri kiri 50. Jadi kita mencari lagi 30 ini lebih kecil dari 40, maka sudah ditemukan nilai 40 ini berasal dari subtri kanan 30. Selanjutnya deleting, penghapusan. Kalau kita ingin menghapus leaf node itu menghapus dari node daun atau leaf node, kita tinggal menghapus saja karena tidak memiliki anak. Leaf node ini tidak memiliki anak. Misalnya kita ingin menghapus 50, jadi tinggal dihapus saja. Selanjutnya menghapus node dengan satu anak. Misalnya ini 23, 10, 5, kita ingin menghapus angka 10. Jadi kita hilangkan dulu angka 10-nya, lalu menarik angka 5 ini ke angka 10 tadi. Selanjutnya menghapus node dengan dua anak. Misalnya ini kita ingin menghapus angka 23 ini dengan metode in order successor, mencari nilai terkecil dari subtri kanan. Kan di sini nilai terkecil dari subtri kanannya itu 33, maka 33 ke tempat 23 tadi dan 23-nya dihilangkan. Selanjutnya searching. Di sini kita akan mencari angka 15. 50 lebih besar dari 15, maka kita cari di nilai kiri. 15 lebih kecil dari angka 25, maka 10 lebih kecil dari angka 15, maka kita cari di nilai kanan dari 25. Selanjutnya anak dari 30 ini adalah 15, maka telah ditemukan angka 15 ini. Yang terakhir di sini saya sudah menyediakan data yang ingin kita hapus atau operasi penghapusan dari binary search tree. Sini kita ingin menghapus angka 90. Karena angka 90 tidak memiliki anak, maka tinggal dihapus saja seperti ini. Lalu deleting node dengan satu anak. Di sini diperintahkan menghapus angka 10, maka angka 10-nya dihapus, lalu memindahkan angka 5-nya ke tempat 10 tadi. Selanjutnya menghapus node dengan dua anak. Misalnya kita ingin menghapus angka 25. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan data untuk penghapusan dari binary search tree. Yang pertama, deleting node daun atau leaf node. Karena dia tidak memiliki anak, jadi tinggal dihapus saja. Misalnya di sini diperintahkan menghapus angka 90. Jadi tinggal dihapus saja. Selanjutnya menghapus node dengan satu anak. Di sini perintahkan menghapus angka 10, jadi angka 10-nya dihapus, angka 5-nya kita pindahkan ke tempat 10 tadi. Terus menghapus node dengan dua anak. Di sini kita diperintahkan menghapus angka 25, jadi kita cari in order suksesornya dulu. Nah, in order suksesornya di sini kan 30. Jadi angka 25 ini kita hapus, lalu
memindahkan angka 30 tadi. Baik, sekian penjelasan saya tentang binary search tree dan contoh soalnya. Di sini saya sudah menyediakan data yang ingin dimasukkan ke binary search tree. Yang pertama itu root-nya, yakni 50 menjadi root. Terus kita ingin memasukkan angka 25. 25 lebih kecil dari 50, maka masuk ke subtree kiri. Subtree kiri 25. Lalu kita ingin memasukkan angka 75. 75 lebih besar dari 50, maka masuk ke subtree kanan. Selanjutnya angka 10 lebih kecil dari 50 dan lebih kecil dari angka 25, maka ke sebelah kiri. Selanjutnya 30 lebih besar dari angka 30 dan 25 lebih kecil dari angka 30, maka masuk ke nilai kanan. Lalu kita ingin memasukkan angka 60. 50 lebih kecil dari angka 60, maka ke nilai kanan. Lalu 75 lebih besar dari 60, maka masuk ke nilai kiri. 60. Terus 90, 50 lebih kecil dari 90, maka ke nilai kanan. 75 lebih kecil dari angka 90, maka ke nilai kanan 90. 5 lebih kecil dari 50 dan lebih kecil dari 25 dan lebih kecil dari 10, maka di sini 5. Terus 15 lebih kecil dari 50, lebih kecil dari 25, lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 30, maka di sini. Hola amigos, saya akan menjelaskan bagian AVL tree. AVL tree itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari binary search, cuman ada aturan tambahannya. Kalau AVL tree itu pohonnya harus seimbang. Maksudnya seimbang itu tinggi bagian kiri dan kanannya itu tidak boleh terlalu jauh berbeda. Kalau pohon miring ke kiri atau ke kanan, kita akan lakukan rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu memutar posisi supaya pohon kembali tegak atau seimbang. Nah, kalau miring ke kiri pohonnya, kita bisa lakukan rotasi kanan. Kalau miringnya ke kanan, kita bisa lakukan rotasi ke kiri. Nah, saya langsung kasih contoh. Kita ambil angka 30, 20, dan 10. Ya, 30. Nah, di sini itu 30. Ini sebelum dilakukan rotasi ya. Jadi 30, turun di sini 20. Turun lagi di sini 10. Ini sebelum melakukan rotasi. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini miring ke kiri. Nah, jadi kita lakukan rotasi ke kanan. Setelah dilakukan rotasi, nah di sini 20, di sini 30. Dan di sini 10. Ini setelah dilakukan rotasi. Ini
adalah pohon yang selalu dijaga tetap seimbang supaya pencarian datanya tetap cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang heap. Jadi heap itu adalah struktur data berbentuk pohon binary lengkap atau complete binary tree, di mana pada max heap setiap parent harus memiliki nilai yang lebih besar atau sama dibandingkan dengan anak-anaknya. Nah, langsung saja saya akan mengerjakan contoh soal. Anggaplah ada soal, kita harus memasukkan 10, 20, dan angka 5. Di sini langsung aja, yang pertama itu kan kita harus memasukkan angka 10. Karena heapnya masih kosong, jadi otomatis angka 10 ini menjadi rootnya. Jadi di sini, ini step pertama. Terus step kedua, kita mau memasukkan angka 20. Nah, karena sesuai dengan aturan complete binary tree tadi, di mana setiap parent harus memiliki nilai yang lebih besar atau sama dibandingkan dengan anaknya. Jadi di sini otomatis angka 20 itu menjadi parentnya atau menjadi root. Lalu angka 10 menjadi anak kiri. Nah, jadi sekarang tinggal angka 5 yang akan menjadi anak kanan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini sudah sesuai dengan aturan complete binary tree, karena 20 itu masih lebih besar daripada 10 dan 5 itu masih lebih besar dari 5. Jadi hasil akhirnya max heap adalah 20 sebagai root, terus sebagai root dengan anak kiri 10 dan anak kanan 5. Kesimpulannya, heap itu dipakai untuk menjaga agar struktur tetap sesuai aturan max heap, yaitu setiap parent harus lebih besar daripada anaknya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa itu traversal beserta contohnya. Jadi traversal itu menelusuri semua node yang ada di dalam pohon dengan urutan tertentu. Ada 3 jenis, yaitu in order, pre-order, dan post order. In order ini yang cara kerjanya dari subtree kiri, terus root, terus subtree kanan. Kemudian untuk pre-order itu kita dari root dulu, terus subtree kiri, terus subtree kanan. Sedangkan post order itu kita mulai dari subtree kiri, kemudian subtree kanan, kemudian root. Baik, untuk cara pengerjaannya, misalnya in order ini traversal, kita mulai dari subtree kiri 12, 25, 37, kemudian rootnya, kemudian subtree kanan. Untuk pre-order traversalnya di sini kita root dulu, kemudian dari subtree kiri 25, 12, 37, kemudian subtree kanan 180, 140, kemudian untuk post order traversalnya itu subtree kiri 12,
37, 25. Kemudian subtri kanan 140, 200, 180, kemudian rootnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Dengan memahami ketiga jenis traversal ini, kita dapat menampilkan data secara berurut in order, membangun struktur pohon data pre-order, terus menghapus atau memproses data dari bawah ke atas post order. Dan saya simpulkan setelah membahas semuanya bahwa struktur data tree itu sangat penting bagi dunia komputer. Binary search tree membantu menyimpan dan mencari data dengan aturan lebih kecil ke kiri dan lebih besar ke kanan. AVL tree itu menjaga pohon tetap seimbang dengan rotasi supaya pencariannya tetap cepat. Binary heap mengatur data dengan tumpukan dengan proses heaping agar orang tua selalu lebih besar atau lebih kecil dari anak. Dan dengan traversal, kita dapat membaca isi pohon dengan cara in order, pre-order, dan post order. Jadi intinya semua jenis pohon yang telah disebutkan teman-teman tadi bertujuan yang sama, yakni membantu komputer mengelola data dengan cepat dan efisien. Jadi semoga teman-teman bisa terbantu dengan penjelasan kelompok Los Hermanos dengan memahami konsep tree lebih mudah lagi dan membantu teman-teman menjadi bekalnya teman-teman untuk memahami algoritma lebih lanjut. Terima kasih.